Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan dan renungkan pada hari ini dari Mazmur 107 ayat 33 sampai ayat 43. Demikianlah firman Tuhan. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka, sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya, lalu bersuka cita. Tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan, dan kita akan merenungkan pembelajaran yang dinyatakan Tuhan melalui firman yang kita baru saja dengarkan. Pada bagian ini, kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan atas umatnya yang berada di dalam kondisi, situasi yang menyesakkan. Pemazmur membeberkan beberapa contoh seperti tanah subur menjadi gersang, kemudian adanya pemulihan atas kegersangan tanah tersebut. Keluarga miskin menjadi kaya dan diperkaya, dan terlihat dengan pertambahan harta benda. Orang lapar ditempatkan di negeri yang subur, dan mereka menabur di ladang dan membuat kebun anggur. Sering juga terlihat adanya sesuatu yang tiba-tiba menyengsarakan, yang membuat tekanan yang diizinkan oleh Tuhan Allah pemelihara hidup itu, sehingga mereka sengsara, keturunannya kehilangan harta benda dan kekayaan dari hasil menipu juga dilenyapkan. Bahkan orang-orang yang berkuasa dan yang hebat direndahkan. Orang terkemuka diturunkan dari kedudukan yang tinggi, sementara orang hina ditinggikan ke tempat yang mulia. Selain itu, dari Mazmur ini kita belajar berbagai peristiwa yang mengherankan, tetapi membuat sesuatu pembelajaran yang memberikan dorongan lebih makin mengenal Tuhan. Tuhan menghibur orang-orang kudus, memperhatikan mereka yang disebut dengan orang-orang benar, yang senantiasa bersuka cita, karena Allah menyatakan kuasa kasih-Nya, karena Allah sungguh memberi keadilan di bumi ini. Juga berkaitan dengan terbungkamnya orang berdosa dari segala kecurangan yang telah dilakukan mereka dengan menyangkal tindakan pemeliharaan Tuhan Allah. Seperti orang-orang ateis praktis
yang hanya memikirkan keberadaannya, tapi tidak memperhatikan keberdosaan dan penghukuman yang akan dihadapi mereka yang berbuat jahat. Sungguh memang ada banyak orang yang memuaskan dirinya dari kebaikan Tuhan. Lalu apa tujuan Tuhan dari kondisi situasi yang paradoks tersebut? Yang pertama, Tuhan menginginkan agar kiranya setiap orang percaya memiliki pengertian yang benar tentang kebaikan Tuhan, kemurahan hatinya, dan kasih setianya. Yang kedua, sarana yang layak guna mencapai tujuan yang dinyatakan Tuhan untuk manusia bertindak, orang-orang percaya bertindak berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, pemanfaatan dari semua sarana pemeliharaan Tuhan, baik itu sumber daya alam, keberadaan manusia, dan hasil karya yang dinyatakan manusia di dalam providensia Tuhan Allah. Dengan kata lain, tujuan untuk orang percaya mendapatkan kepuasan dalam kemurahan Tuhan selalu berkaitan dengan Tuhan yang bermurah hati, kelayakan yang dinyatakannya, serta pemanfaatan atas segala pemberiannya. Mari kita perhatikan lagi ayat 33 sampai 43 ini pada Mazmur 107. Tuhan yang berdaulat sepenuhnya, yang dapat membalikkan kondisi yang tidak dimungkinkan menjadi mungkin bagi Tuhan. Bagaimana padang gurun bisa memancarkan air? Bagaimana tanah subur dapat seperti padang asin? Dan bagaimana padang gurun menjadi kolam air? Dengan kata lain, pada bagian ini Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa penuh secara mutlak, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak berdaya menjadi mampu, dan yang tidak berfungsi menjadi bermanfaat. Selain itu, dalam bagian yang kita sudah baca, memberikan kepada kita juga pengajaran bahwa apa yang ditabur, yang dituai, itu sinkron. Kalau kita sebagai orang Kristen menabur yang baik, memberikan jalan yang benar, dan semuanya bagi kemuliaan Tuhan, maka kita menyadari bahwa sungguh Tuhanlah yang berdaulat. Tidak ada yang lain. Di lain pihak, Tuhan memberkati orang-orang percaya, orang-orang yang dipilih sejak semulanya. Tuhan menahan kecelakaan, tetapi tidak membuat orang itu tidak pernah mengalami kedukaan. Jadi satu sisi Tuhan menahan terjadinya kecelakaan dan rancangan yang menewaskan banyak orang. Tapi di pihak lain, Tuhan mengendaki agar ada sukacita, yang hina diangkat menjadi orang yang terkemuka, yang miskin tidak lagi ditindas, dan yang lebih bersukacita lagi orang benar menuntun dan mengarahkan setiap orang, terutama mereka yang mengembara, yang mengalami penindasan, untuk mereka mengarahkan diri kepada Tuhan, memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita menelusuri tadi ayat demi ayat, lalu secara keseluruhan sudah dijelaskan sebelumnya, maka pembelajaran yang signifikan untuk ini adalah, pertama, Tuhan berdaulat, mengatur dan mengubah sesuai rancangan kehendaknya, dan semata-mata untuk sarana manusia mengandalkan Tuhan dan diberkatinya. Kedua, setiap karya yang dilakukan manusia, baik di daratan, di lautan, di tempat-tempat yang tersembunyi, Tuhan memberikan
segala yang baik, yang benar, yang suci, sekalipun bisa jadi orang percaya tidak serius menaati Tuhan atau jatuh bangun dalam menaati firman-Nya. Bagian terakhir ialah kita sebagai orang percaya, selain kita memancarkan kesegaran hidup, kita juga sebagai orang percaya bersukacita bukan karena kaya, limpah, dan mentereng segala keberadaan kita, tetapi kita bersukacita karena hati kita terpaut dengan Tuhan yang mengasihi kita. Kiranya kita semakin dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan dan belas kasihan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.